Abang ngomong dulu ya. Bismillah, harta, tahta, cinta, dan kata-kata. Salam sukses, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome teman-teman semuanya, selamat datang di kelas Public Speaking Academy. Sebuah program yang terus berjalan setiap pekan ya. Di bulan Ramadan ini kita sisihkan waktu kita luangkan waktu kita di siang hari. Ya seharusnya tadi setengah dua, tapi ada suatu hal yang harus saya persiapkan, maka kita startnya di jam 2 teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat datang. Kita sekarang ya memasuki di sesi yang kelima, dan tentunya salam kenal dari saya. Ini profil saya sejak 2018 hingga di tahun 2024 saya mengambil sertifikasi, dan saya mohon doanya teman-teman semuanya di tahun ini 2025 saya mengambil sertifikasi yang terus menunjang di bidang komunikasi. Baik teman-teman semuanya, sesi 5 kita memasuki adalah meningkatkan kepercayaan diri dan keyakinan kita hari ini. Bagaimana hari ini kita meningkatkan kepercayaan diri kita dan keyakinan kita hari ini. Teman-teman semuanya, sesi ini sesi yang sangat penting dan harus terus kita pelajari secara bersama-sama di sesi yang kelima. Karena sesi 1, sesi 4, kita sudah membahas yang namanya sebuah mental, ya, mentalitas seorang pembicara. Growth mindset, positive thinking, grit, kemudian kemarin atomic habits. Nah sekarang di sesi yang kelima kita membahas belief system dan kemudian membangun sebuah kepercayaan diri. Ada 3 topik utama teman semuanya yang akan kita bahas di siang hari itu, bagaimana teori-teorinya dan bagaimana konsep untuk membangun sebuah keyakinan dan kepercayaan diri. Dan yang ketiga, kita akan berbicara yang namanya sebuah fakta. Apa saja fakta-faktanya? Tentunya bagaimana cara meningkatkannya. Kalau semuanya, kita memasuki di sesi yang jadi kita masuk dulu kepada teorinya, konsepnya. Nah, ada namanya self-efficacy. Sebelum self-efficacy ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ada namanya self-awareness, kesadaran terhadap diri kita. Sekarang kita ini sadar bahwasanya kita berada di posisi yang belum penuh percaya diri. Artinya dari angka 1 sampai angka 10, paling tidak posisi kepercayaan diri kita itu berada di angka 5. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas bagaimana self-efficacy ini. Jadi poinnya adalah self-efficacy ini merasa sebuah kemampuan yang terus ingin ditingkatkan. Karena dia sudah sadar dengan dirinya, maka sesi selanjutnya dia adalah untuk terus mau berlatih, terus mau untuk mencoba. Hingga hari ini, dia terus mau untuk berlatih. Dari pengalamannya, dari pengamatannya, dan latihannya, itulah yang membuatnya dia terus bangkit. Inilah teori yang digagas oleh seorang Albert Bandura, ya, seorang psikolog dan profesor dari Kanada dan Amerika. Jadi itulah harapannya teman semuanya hari ini. Kalau kita ingin meningkatkan keyakinan kita, kepercayaan diri kita, maka kita hari ini harus menyadari, kemudian kita mau berjuang dengan posisi kita saat hari ini. Yang kedua, teman semuanya, nah ini teori yang berbeda, tapi tentunya mendukung untuk keyakinan kita hari ini. The Inverse U Theory, ya. Jadi hari ini kalau kita ingin meningkatkan kepercayaan diri, keyakinan kita secara optimal, performa kita, maka kita harus menurunkan yang namanya kualitas berbicara, ya, menyebabkan overconfidence. Jadi kalau hari ini kita terlalu tinggi, ya semangat kita itu nggak bagus juga. Tapi kita meningkatkan kepercayaan diri kita itu secara optimal. Inilah Yarkes dan Dodson Law, ya.
Jadi ini kalau kita pahami konsepnya, teman-teman semuanya. Nah ini, kita berada di titik mana teman-teman semuanya? Kalau land itu masih titik rendah ya. Kalau health itu sudah bagus motivasinya. Kalau sudah fokus, semangat, maka kita berada di titik yang paling tertinggi performance kita itu. Tapi kalau sudah terlalu tinggi hingga kita sakit, akhirnya kita gasur saja, santai-santai, nggak semangat. Ya, ada panik, anxiety, kemudian anger, takut, burnout, breakdown, keringetan, semuanya itu yang akan kita rasakan teman-teman semuanya kalau kita hari ini merasakan sakit. Nah, makanya dalam teori NLP itu pikiran dan badan kita itu menjadi satu paket. Maka inilah yang harus kita seimbangkan, ya. Kalau pikiran kita terus semangat, memotivasi, menginspirasi, maka badan kita juga harus mempunyai energi, mempunyai antusias. Ini adalah kurva performance kita. Saya mengharapkan kita semuanya di sini berada di performa, ya, peak performance, ya, penampilan yang luar biasa. Lanjutkan. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan diri kita, salah satu teorinya juga yang mendukung adalah bagaimana hari ini kita namanya cognitive behavior. Artinya gimana sih? Nah, ternyata cara pikir kita itu mempengaruhi behavior kita, perilaku kita hari ini. Nah, kalau pola pikir kita hari ini sudah terstruktur, sudah tersistematis, maka kita akan mudah untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan. Kata Pak Made dari salah satu bukunya itu mengatakan, kalau hari ini kita merasakan sebuah nervous, takut, gugup, ya, maka yang harus kita lakukan adalah kita bersahabat dengan rasa takut tersebut. Kita bersahabat dengan rasa nervous tersebut. Kita yang punya kendali, bukan nervous yang punya kendali. Ya sebentar ya, abang lihat. Oke. Jadi teman-teman semuanya, Kaca Aaron Tveit dan Albert Ellis ini mengatakan bahwasanya kalau hari ini kita ingin sukses tampil berbicara di depan umum, maka yang kita lakukan adalah memperbaiki pikiran kita, kemudian perilaku kita. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya, ada 4 hal yang sangat penting ya. Ada 4 hal yang dalam public speaking ini yang harus kita perhatikan, yang harus kita kuatkan. Apa saja teman-teman semuanya? Untuk meningkatkan kepercayaan diri kita hari ini adalah preparation dan practice. Yes, ini pasti teman-teman semuanya. Semua hal yang ada di dunia ini perlu kita persiapkan. Contoh, kalau hari ini kita presentasi, kita siapkan materinya. Kita siapkan mental kita siapkan baju kita, penampilan kita. Setelah semuanya itu siap, sudah kita coba, ya. Bajunya ini, materinya ini, dan suara kita sudah latih. Itu semua untuk meningkatkan kepercayaan diri. Mustahil teman-teman semuanya, ya. Not preparation, ya, sama saja kita sudah mempersiapkan sebuah kehancuran. Makanya ada sebuah ungkapan teman-teman semuanya, sukses mempersiapkan sama dengan mempersiapkan kesuksesan. Jadi hari ini teman-teman semuanya tidak ada kata lain yang bisa kita persiapkan. Orang main bola juga ada pemanasan. Orang main bola voli juga ada pemanasan. Mau masak juga ada pemanasannya. Ada bahan-bahan yang disiapkan. Yang kedua teman-teman semuanya, positivitas. Kita berpikir positif, mengatakan kepada diri kita ini yang positif-positif. Wahai diriku, hari ini saya memutuskan dan menetapkan 1000 kali lebih percaya diri. Saya hari ini presentasi pasti lebih percaya diri. Wahai diriku, hari ini kita harus sukses presentasi. Yang ketiga, teman-teman semuanya, nah ini postur teman-teman semuanya. Karena dalam Zoom seperti ini, maka posisinya setidaknya dada kita itu terlihat. Nah, ini tangan kita juga terlihat.
Ya, teman-teman semuanya. Terus posisi badan kita harus seperti ini teman-teman semuanya. Tegak, ya. Posisi badan kita harus tegak. Dan jangan lupa juga smiling voice. Setiap kita mengungkapkan sebuah ucapan, maka diakhiri dengan sebuah senyum. Yang terakhir, audience engagement. Bagaimana sih maksudnya ini? Kita membangun namanya sebuah komunikasi. Memberikan sebuah pertanyaan, baik apa kabar, apakah sudah fokus, apakah sudah makan, apakah mengajak kita fokus kepada materi kita, dan bahkan kita mengajak sebuah senyuman, dan eye contact kita juga harus menatap mata audiens kita hari ini. Itu, teman-teman semuanya, 4 hal yang harus kita kuatkan dalam public speaking. Nah, lanjut teman-teman semuanya. Nah, menurut CNBC ya, ternyata di Indonesia ini ada 75% orang yang takut berbicara. Kalau di Amerika itu, menurut penelitian ya, di Almanac Books itu merilis bahwasanya dari 3.000 masyarakat Amerika Serikat itu ternyata ada 620 atau 21%. Jadi range-nya itu di urutan pertama. Di buku-buku di public speaking, komunikasi juga saya telah 70, ya ada yang 60%, 70, 80%. Intinya gini teman-teman semuanya, ini adalah sebuah fakta. Atau yang kita ketahui hari ini adalah glossophobiya, ya, merasa takut berbicara di depan umum. Ada orang yang ahli, lihai berbicara di depan sesama temannya, tapi ketika diminta naik panggung, di depan podium, dia sudah mulai keringetan, mulai kepanasan. Dan ini yang pasti kita rasakan. Orang yang seperti ini, mereka penuh kepercayaan diri, tapi ketika sudah dihadapkan di depan panggung, mereka sudah merasakan sebuah ketakutan. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari ini, teman-teman? Nah, kita harus pahami dulu, teman-teman semuanya. Menurut Mehrabian, ya, dari artikel yang saya baca, ternyata verbal, kemudian vokal, kemudian visual, ini tidak adalah sebuah angka yang tidak pasti. Ini hanya sebuah hasil riset teman semuanya. Benar bisa salah. Tapi setidaknya menurut Mehrabian ya, rasanya kita harus berbicara tidak hanya dengan kata-kata, tapi kita memberikan vokal kita yang naik, yang datar, yang turun, kemudian bagaimana volume setiap ucapan yang kita berikan, kemudian bagaimana ekspresi kita hari ini. Ini semuanya ya 3V ya, verbal, vokal, visual ini yang harus kita padukan teman-teman semuanya agar komunikasi kita itu berjalan dengan baik. Jadi teman semuanya, untuk mengatasi yang namanya ketakutan tadi, maka kita pahami dulu sebuah konsep dasar dari Albert Mehrabian. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri? Bagaimana teman semuanya? Ada yang tahu? Oke. Yang pertama adalah latihan rutin. Tidak ada kata lain teman semuanya. Kita memang harus latihan. Di depan cermin, di depan teman-teman kita, di depan istri, di depan suami, di teman dalam tim kita, atau bahkan setiap pagi. Ini rutin teman semuanya, bukan seminggu sekali, bukan 2 minggu sekali. Tapi yang kita lakukan adalah setiap hari. Ingat konsepnya atomic habit. Hal-hal kecil yang terus kita lakukan terus-menerus, itulah yang akan terjadi pada kita. Hal yang sama juga dikatakan oleh Aristoteles. Apa yang dikatakan oleh Aristoteles? Kita yang hari ini, yang terjadi pada kita, itu tergantung apa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi teman-teman semuanya, kalau hari ini kita ingin meningkatkan keyakinan kita dan kepercayaan diri kita dalam berbicara, maka latihan. Usain Bolt, latihannya 4 tahun. Pagi, siang, sore, dan malam. Untuk berlari secepat 9,8 detik. Ronaldo, dia terus latihan mengasah skillnya. Terus hari ini, apa yang menjadi masalah dalam hidup kita?
Jadi, manfaatkan media saat ini untuk kita terus berlatih. Yang kedua, mulai dengan audiens kecil. Kalau hari ini kita mahasiswa, maka kita pasti punya bestie, punya tim kita. Coba teman-teman sesekali untuk menjelaskan suatu hal pada teman. Misal, menjelaskan pulpen, menjelaskan tasnya, menjelaskan tata cara menggunakan jilbab. Coba latih itu di depan teman-teman. Karena kita sudah sering melatih secara personal, ya self study, maka kita coba secara kecil dulu. Karena hal-hal kecil inilah yang akan membawa kita kepada hal-hal yang besar. Karena sudah terbiasa dengan tim kita, 2 orang, 3 orang, bahkan 4 orang, maka itulah yang membuat kita semakin yakin dengan diri kita dan semakin percaya diri. Lalu, teman semuanya, kalau sudah latihan sering, di teman kita sudah sering, atau bahkan sudah diundang di forum apapun, dan selanjutnya kita harus mau namanya fix it. Yes. Tanggal 23, saya sama Coach Umar mengadakan sebuah sesi public speaking, ya, sharing. Apa yang terjadi? Ternyata suara saya tanpa mic itu sangat kecil yang ada di ujung. Yes. Artinya saya mendapatkan respon atau feedback yang untuk memberikan masukan. Next, apabila saya diundang lagi atau mengadakan sebuah event, maka yang saya lakukan adalah mempersiapkan vokal yang jelas. Tuh. Jadi teman-teman semuanya, 3 hal ini teman-teman harus tingkatkan, harus kuatkan. Latihan rutin, mulai dengan audiens yang kecil, fix it. Yang ketiga. Apa tadi? Fix it. Jadi, mau memperbaiki diri. Yes. Teman-teman semuanya, kita materinya sudah selesai. Ini beberapa pengumuman yang saya bisa perlihatkan. Semoga menginspirasi teman semuanya. Tentunya di balik cerita ini ada namanya sebuah proses, teman-teman. Ada sebuah perjalanan, ada sebuah penolakan, ada sebuah kegagalan, ada sebuah kegigihan. Tapi saya yakin yang namanya proses inilah untuk menunjang karir kita hari ini. Oleh karena itu teman-teman semuanya, untuk menjadi orang-orang yang sukses berbicara depan umum, mulailah dulu dengan hal-hal kecil yang berdampak pada diri kita. Kalau kita ingin menginspirasi orang lain, maka kita harus menjadi inspirator dulu buat diri kita. Kalau kita ingin memberikan sebuah aksi kepada orang lain, maka yang kita lakukan adalah kita dulu yang bertindak. Makanya teman-teman semuanya, ada sebuah ungkapan, ya, mulai dari akhir dan akhiri dengan memulai. Bagaimana maksudnya teman-teman semuanya? Kita itu sudah menentukan goal set kita. Oh, saya 5 tahun lagi harus menjadi pembicara publik di Samarinda. Terus apa yang saya lakukan adalah membreakdown selama 5 tahun untuk mencapai. Makanya mulai dari akhir dan akhiri dengan memulai. Kita sudah menentukan goal set kita dan kita akhiri dengan action kita. Semoga menginspirasi teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya yang ingin khusus ya, ingin kelas peripatnya, tersedia materi public speaking, kemudian sertifikat rekaman Zoom and member. Dan teman-teman semuanya yang mau paket eksklusif, nah monggo teman-teman semuanya bisa membeli langsung. Nah ini benefit ketika teman-teman semuanya ikut kelas public speaking akademi yang premium ya. Ini harga satuannya, harga bulanan 2 bulan, bahkan sampai paket seumur hidup. Tergantung teman semuanya mau pilih yang mana ya. Saya tunggu. Sudah selesai sesi yang ke-5. Next, insya Allah minggu siang lagi di pekan nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi yang ke-6 ya. Tidak terasa sudah 6 sesi yang akan kita lewatkan. Semoga hari ini teman-teman semuanya kita dapatkan sebuah inspirasi dan kita dapatkan sebuah tindakan nyata. Mulailah berjanji pada diri kita hari ini. Wahai diriku, mulai hari ini saya akan terus latihan
di depan cermin, di depan teman saya, dan mau mengintrospeksi apa kekurangan diriku. Semoga menginspirasi.